Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan Pak Aris. Hari ini kita akan belajar, ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 ya. Tema kita adalah selamatkan makhluk hidup. Subtema pertama adalah tumbuhan sahabatku. Nah, anak-anak, fokus pembelajaran kita sebenarnya adalah tematik ya. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama adalah setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan. Kemudian yang kedua adalah setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting. Yang ketiga, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkan dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Nah, anak-anak, coba amati gambar di bawah ini. Coba. Kalau kita lihat gambar di bawah ini adalah ada gambar manusia, ada gambar anak-anak, ada gambar hewan bersama dengan tumbuhan ya. Ada yang merawat tanaman, ada yang bermain di sekitar tanaman, ada yang memetik tanaman, kemudian hewan-hewan juga memakan rumput. Nah, coba anak-anak jawab pertanyaan di bawah ini. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan pada gambar tersebut? Nah, mari kita jawab bersama ya. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan adalah, kita lihat, untuk manusia yang pertama adalah sumber energi. Jadi tumbuhan itu sebagian dimakan oleh manusia akan memberikan energi atau tenaga. Kemudian yang kedua adalah sebagai sumber vitamin. Karena tumbuhan itu saat dikonsumsi atau dimakan akan memberikan kesehatan pada tubuh. Kemudian yang ketiga adalah sumber oksigen yang sangat diperlukan untuk kita bernapas. Kemudian yang keempat adalah mengikat air tanah. Kemudian bagi hewan apa manfaatnya? Bagi hewan adalah manfaat tumbuhan itu adalah sebagai sumber energi juga, itu dia. Nah, anak-anak lihat gambar di bawah ini ya. Gambar pohon-pohon yang gersang. Apa yang terjadi jika tumbuhan itu tidak ada atau tumbuhan itu nanti punah, musnah? Nah, beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Nah, coba kita lihat teks di bawah ini. Mari kita baca bersama yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Nah, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sengkuntung bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, dari teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak, mari kita berlatih untuk mencari ide pokok dari bacaan tadi. Nah, dari paragraf pertama kita lihat ya. Dari paragraf pertama tadi, ini kita bisa mencari bersama ide pokoknya. Ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu bahan makanan pokok di berbagai negara. Kemudian yang paragraf kedua apa?
Paragraf kedua adalah seorang petani mulai membiakkan tanamannya dengan menanam biji jagung. Kemudian yang ketiga, pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari ke kepala putik. Nah, ini pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini anak-anak. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita hening sejenak. Mari kita renungkan pembelajaran kita hari ini. Kita sadari bahwa Tuhan memberikan tanaman untuk manusia, hewan, sehingga manusia dan hewan bisa hidup. Untuk itu, marilah kita untuk menjaga tanaman supaya tidak rusak. Kita pelihara tanaman dengan baik sehingga alam akan tetap harmonis. Nah, refleksi kita adalah apakah kita sudah merawat tanaman di sekitar kita dengan baik atau kita malah mengabaikan atau merusaknya. Nah, anak-anak, apa yang bisa anak-anak lakukan di rumah atau di sekolah atau di lingkungan untuk merawat tanaman? Baik, pesan Bapak, mari kita rawat tanaman. Sekian pembelajaran bersama dengan Pak Aris. Salam Veritas, Tuhan memberkati.